Terus untuk mencapai derajat takwa seperti itu, makrifat datang Allah bagaimana? Nanti katanya ada yang ingin beat lagi gitu dah. Saya manut pengurus mawon. Habis ngaji nanti bisa kita lakukan. Gini Pak, miturut ayat itu, jenengan sing gelek kholwat. Ada kesempatan kholwat itu boleh di tengah kerja atau boleh di tengah-tengah tidak kerja. Kholwat itu hukumi wajib bagi seseorang yang ingin betul-betul ingin bertemu Allah. Sederhana Pak. Baik jasad sampean iki sibuk atau tidak, tolong hati jenengan lepaskanlah iman, rasa, keakuan kita yang melakukan. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Sohibul Qaryah, Bapak Kepala Desa Sumber Mulyo, Bapak Suhardi, mugi-mugi sak perangkat sedaya bareng sehat wal afiat, panjang umur, saged memfasilitasi apa kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat Desa Sumber Mulyo. Jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Bil ikhtifa wal ikhtisar, kanthi ringkes, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami ing ngersane Gusti Kang Moho Agung, di mana kita dipertemukan dalam suasana yang sangat mubarakah. Mudah-mudahan apa nanti yang Allah berikan terhadap kita sebuah ilmu, mudah-mudahan menjadi hati kita tambah baik, hati kita tambah tentrem fid-dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Materi malam hari ini kami ambil dari surat Al-Kahfi ayat 110 atau surat Al-Ankabut ayat 5. Judul materi, wajibkah kita kholwat? Wajibkah kita meditasi? Wajibkah kita bertapa? Wajibkah kita itu mendekatkan diri pada Tuhan? Niku jawabane masing-masing. Ketahuilah bahwasanya ilmu tauhid di dalam Islam dan agama Islam itu puncak dari segala ilmu. Ada yang mengatakan ilmu tasawuf, ada yang mengatakan ilmu hakikat,
ada yang mengatakan ilmu sepuh, ilmu tuwek, ada yang mengatakan ilmu kaweruh. Intine adalah ilmu tauhid iku ilmu sing kanggo ngesakake Tuhan kita. Kita siapa? Ada umat Islam, ada umat Nasrani, ada umat Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Sebab di dalam surat Al-Kahfi itu tidak menyebut Allah, tapi menyebut Tuhan. Monggo dipirsani. Surat Al-Kahfi ayat 100. Potongan surat itu barang siapa, waman lan utawi sapane wong iku kana ana sapa man, iku yarju duweni karep. Barang siapa yang hatinya ada keinginan liqa'a ing tetemu rabbihi, liqa'a rabbihi ing supaya ketemu Tuhane man, itu menyebut Tuhan lho nggih. Nek Tuhan berarti umum. Boleh untuk umat Islam, umat Nasrani, umat siapapun boleh. Barang siapa di antara Anda sekalian menginginkan berjumpa pada Tuhannya, maka nah ini pertama adalah falyamal amalan sholihan, harus kholwat. Bahasa Islam harus kholwat. Mungkin bahasa saudara saya di Hindu apa namanya, meditasi, mungkin ya, bertapa. Mungkin kalau bahasa saudaraku di Nasrani apa namanya? Napa? Nggih, meditasi ngoten nah. Duka wis. Tapi di dalam Islam falyamal amalan sholihan itu gabungan dari 3 hal. Ilmu, amal, istiqomah. Jenengan kali kula ruhaniyah ini wajib kholwat. Apa definisi kholwat? Shallu ala Nabi Muhammad. Yakfur bitawuti wa mimbillah. Yakfur ninggalno sira bitawuti kelawan perkara apa sing ana ati jenengan kali kula, sing disebut sakliyane Gusti Allah atau masih Allah. Perkara apa yang sudah ada di dalam hati kita selain Allah itu harus kita tinggalkan. Apa perkara selain Allah? Wa zuyina linnasi hubbus syahawah. Kita ruhaniyah hati kita Bapak Ibu, sejak masa kita akil balik, mohon maaf, kita itu telah dihidangi oleh nafsu masing-masing kita tentang hubbus syahwat. Cintane kesenangane hawa nafsu. Nopo kesenangan itu
isinya hubus syahwat. Pertama, minan nisa, garwo. Untuk kita sebagai seorang suami istri, untuk kita sebagai istri suami. Dua, wal banin, anak. Tiga, konatiril mukontoroh, duno brono. Lho iki lho wis mlebu ning ati. Akhirnya jenengan jangan heran kalau hati kita mencintai makhluk suami atau istri, anak, harta benda. Hati loh Pak ya, yang ku maksud yang harus meninggalkan bukan jasmani. Kalau jasmani tetap waktu nikah yo nikah, waktu pacaran yo pacaran, waktu nggawe anak yo nggawe anak, waktu kerja yo kerja. Di dalam harta benda itu ada harta yang materi, ada yang non materi. Yang materi sandang, pangan, papan. Loh, ini setiap hari kita butuhkan. Wajib kerja jasmani Pak. Tapi berhubung kita belum kenal pun di mana sih wujudnya nafsu, kita tidak tahu. Kalau itu musuh kita yang Rasulullah menyampaikan, musuhmu yang terberat, jihadul akbar, perang yang paling berat yaitu perang di tengah-tengah umatku, ketika umatku besok merangi hawa. Kita tidak tahu mereka tahu kita. Bagaimana mungkin kita bisa menang? Wong nafsu itu bisa kamuflase lewat suami, lewat istri, lewat anak, lewat harta benda. Ini kita nggak tahu. Nah, ketika saat tiga hal hubus syahwah itu Mbak sudah masuk di dalam jagate ruh, sebab manusia ada jasmani, ada rohani. Ini yang ku maksud tauhid itu ngeji babakan hati, bukan jasmani. Tauhid ya. Karena untuk mengesahkan pada Tuhan itu rohani, bukan jasmani. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa yang diletakkan terlebih dulu sesuai dengan dawai Allah, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Pertama kali yang kita bangun adalah darul akhirah. Darul itu panggonan, tempat atau rumah akhirat. Berarti kita wajib bangun kaplingan akhirat dulu. Walatan sana sibaka, yo jangan kau tinggalkan bagiamu bangunan di dunia. Makanya W.R. Supratman itu melakukan, mengapa tidak bangunlah badan, bukan badan dulu, jiwamu dulu. Setelah itu badan sesuai Quran. Berhubung perkara sakliyane Gusti Allah itu sudah masuk di dalam hati kita, akhirnya hati kita dicap oleh Allah sebagai hubud dunya, cintane hati terhadap kesenangan kehidupan yang bersifatkan duniawi. Loh, ini proses kita Pak. Saat kita manjing akil balik seperti ini. Dan
ini wajar dan tidak salah. Dan inilah proses innalillahi. Tinggal nanti bagaimana kita wa inna ilaihi rojiun. Bisa rojiun apa ora? Bali lagi nanggone ngersane Gusti Allah apa ora? Mula sangka kuwi, oleh karena itu materi ini wajibkah kholwat itu? Sebab kholwat itulah jalan satu-satunya hati atau ruhannya jenengan bisa kembali bertemu Allah. Jawabannya tergantung panjenengan masing-masing. Kembali babakan masalah kholwat. Yakfur ninggalno sira bitawuti kelawan piro-piro perkara yang sudah masuk di dalam hati. Tinggalno hatimu sangka perkara sing sakliyane Gusti Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati. Inilah Pak maksudnya kalimat tauhid, nafikanlah la ilaha dan ibadkanlah ilallah, ada di sini. Setelah jenengan iki mau meninggalkan selain Allah yang sudah masuk di dalam hati kita, maka wayu mimpilah. Anda pasti imannya hanya pada yang esa, Allah. Umat Islam, umat Nasrani yang esa Allah, Hindu yang esa Sang Yang Widi, terserah. Itu semua hanya sebatas nama. Allah, Allah dan lain sebagainya, Sang Yang Widi itu nama. Gak usah dipersoalkan. Sebab kalau kita sudah bicara tasawuf, kita sudah bicara ilmu tauhid, kita nggak boleh fanatik dengan sebutan nama. Wong Jawa Gusti lah ngaten dan lain sebagainya. Monggo. Sing penting siapa sebagai isim fa'ilnya, siapa sebagai subjeknya, itu yang Kanjeng Nabi dawuh di dalam surah Al-Kahfi. Allah dawuhkan Kanjeng Nabi ayat 110 tadi, ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah ini, dialah Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mendidik rohaniah kita untuk bisa sampai pada keesaan Tuhan yang Maha Esa. Kalau umat Islam, keesaan Allah. Jadi kita enggak cukup ngucap Allah tok, enggak cukup. Jadi sampai pada keesaan. Keesaan Allah itu yang bagaimana sih? Itu diterangkan di dalam tauhid. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad. Huwa utawi zat yang maha suci iku Allahu utawi Allah, namane iku ahadun esa. Ini Bapak Ibu. Terus bagaimana cara untuk mengeluarkan selain Allah yang sudah masuk di dalam hati kita? Bagaimana caranya? Ini yang terpenting. Sebab nyun sewu Pak, siapapun kita, apapun status kita, apapun, jikalau hati kita belum belajar ilmu tauhid, nyun sewu, selanjutnya belum mengamalkan kholwat, melakukan kholwat,
Nyun sewu, estu sekali lagi saya mohon maaf. Apapun agama kita, apapun status kita, apabila kita beribadah, umat Islam misalkan sholat, hati ini masih isine gambar-gambar perkara dunya. Lho nggih Pak. Kadang bojo gak masuk, anak masuk. Kadang anak gak masuk, pekerjaan masuk. Mohon maaf sekali lagi. Apa sebabnya itu? Karena hati kita belum mengesahkan Tuhan. Belum berjumpa pada Allah wujudnya. Belum. Justru bahkan selain Allah wujudnya yang sudah masuk di dalam hati kita, itu akan menjadi hijab tutupi hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mata hati kita, mata ruh kita, ainul basirah, itu akan gelap kepada Allah, disebabkan karena kuwi tadi. Al-Baqarah 257 Allah bersabda, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Mereka yang mengingkari khalwat, mengingkari ilmu amal istiqomah, ilmu tauhid, ilmu sing kanggo untuk mengesahkan Tuhan, itu kita tolak. Yun sewu. Dengan bentuk dia menjadikan selain Tuhan yang Maha Esa itu sebagai tumpahan atau sebagai penolongnya. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Hati kita akan gelap kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu pasti. Orang Islam hatinya akan buta kepada Allah. Buta. Sehingga Allah walaupun dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher, kita tidak tahu kalau Allah di depan jenengan. Kaifa yutasawwaru. Heta, apa mungkin Allah bisa terhijabi oleh sesuatu? Bukti ini HP. Apakah mungkin Allah bisa terhijabi oleh sesuatu? Sesuatu itu disebut kaun itu makhluk ya, HP ini. Lawang Allah itu di depan HP. Antara Allah dengan jenengan ini nggak ada sebetulnya yang hijabi, menghalangi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalam Gusti, hambaku bila mana bertanya tentang aku di mana, jawaban bagaimana saya menjawab, fa inni qarib, sesungguhnya saya itu dekat. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah 115 Allah dawuh, fa aida ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun jenengan menghadap ke utara, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, atas, bawah, di depan jenengan itu ada wajah Gusti Allah.
Yang mana? Mbah Yai, sepuh-sepuh dulu Pak, gak berani. Doting itu gak berani. Karena takut doktrin dari guru-gurunya, ayo nek wani umurmu dilongi, nek wani nuduno umurmu dikurangi. Kedua nanti akan menjadi fitnah. Wis kanggo klason, umur tambah ndek tambah seneng. Tambah seneng. Karena saya selama ini Pak, ruhku itu kebelenggu jasad. Kok iso kebelenggu jasad? Ngombe ngelak yuk golek ngombe lho kados ngeten iki. Roh masuk ngombe niki lak mboten ta? Karena roh iku ngetutno karepe jasad kebelenggu. Yen saya nggih kula tak. Pun gak usah sedotan, cocot kue sombo. Lho wonten iki. Pun apunten. Roh kita itu sebetulnya kebelenggu, Pak. Nuruti sifat basariah, nuruti nafsu. Perut lapar, harus makan. Nyun sewu, rogo iki mesti njaluk enak-enak. Hujan-hujan gini, panas-panas, umpama pakai mobil kan enak. Lah ngoten nggih. Padahal roh itu gak butuh mobil, ya gak butuh, kebutuhannya roh itu mboten niku. Tidak sama dengan kebutuhan jasmani, gak sama. Berhubung roh iku wis memang wanafaktu ditiupkan Allah terhadap jasad untuk ngomong jasad, kebanyakan roh iku teringgapi atau terprovokasi nganut ambek kepentingan nafsu dalam jasad. Nyuwun sewu, kalau sudah dewasa pengen punya pacar, kalau sudah punya pacar sebabnya pengen nikah, pengen menikmati surga dunia. Loh jasad to niku, roh niki sebetulnya kebelenggu Pak. Nuruti sifat basariah. Wis urusan cendek umur dawa umur urusane Gusti Allah. Wis sejatine wujud wajah Gusti Allah ning ngajeng sampean ki lho Pak. Pun bukan yang disebut angin. Angin itu lah wujud dohiri. Bukan sing disebut oksigen yang setiap saat kita hirup. Itulah nurullahi. Itulah wujud dohiri. Wujud batini yaiku laisa kamislihi syai'un. Bahkan di dalam hikam itu Syekh Ibnu Athaillah dawuh ngeten dawuh, sing sapa wonge barang siapa yang tidak tahu di kiri dan di kanan, di depan dan di belakang, di atas dan di bawah, di dalam dan di luar sesuatu itu, maka orang itu mata hatinya disebut mata hati yang buta. Akibatnya wamangkana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma
wa adallu sabila. Al-Isra 72. Barang siapa saat di dunia hambaku kok buta kepada Allah mata hatinya, lalu ketututan mati, maka di akhirat pun juga buta. Wa adallu, dan lebih sesat apa nih sabilan, jalannya lebih gelap. Jadi nggak bisa. Wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah. Karena apa? Karena hati kita ada penghalang, yaitu perkara selain Allah. Sehingga tadi saya melihat wujudnya HP, tidak bisa melihat wujudnya Gusti Allah. Pak, wujudnya Allah itu empun dideleng sarana mripat Basaria ini. Jangan bersaksi terhadap wujudnya Allah itu dengan ainul basyariyah, mata jasad, jangan. Sebab Allah meletakkan mata jasad ini untuk bersaksi pada sesama makhluk. Nurullah terhadap nurullah. Niki. Tapi lihatlah wujudnya Allah itu dengan ainul basiroh, mata hati jenengan. Jikalau mata hati kita itu masih terhalang oleh sesuatu atas wujudnya, maka sampai kapanpun mata hati kita disebut mata hati yang buta. Kalau mata hati kita sudah kebuku golongan mata hati yang buta, maka mohon maaf, yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Apa yang terjadi? Ruhaniyah kita gelap pada Allah. Oleh sebab itu, mutu qoblal maut. Tiadakanlah keakuanmu sebagai makhluk selain Allah, tiadakan dalam dirimu sebelum datangnya kematian. Biar tidak masuk ke khitoban surat Al-Isra ayat 72. Mafhum mukhalafah, kebalikan maksud ayat 72 itu, barang siapa saat di dunia mata hatinya sudah tidak lagi terhalang oleh sesuatu selain Allah wujudnya, maka dia pun di akhirat pun tidak akan buta. Dalile surat Al-Baqarah juga ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan, terang benerang, padang, nyoto. Oh, ternyata gelap itu tidak ada. Bagi siapa dan kapan waktunya gelap itu tidak ada. Pun ngeten prosesnya. Al-qaunu utawi makhluk siapapun. Apakah makhluk di dalam makom mukhadoroh kasunyatan ini, kasab dohir gitu Pak ya, jenengan, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati atau tidak, semua makhluk dalam alam kasunyatan iki alam mukhadoroh, iki makhluk termasuk di dalam alam mukasyafah. Di situ ada makhluk gaib, ada malaikat, ada jin, ada iblis, ada surga, ada neraka, ada pahala. Itu semua kesebut makhluk. Dikatakan makhluk sebab ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut Khaliq. Wis.
al kaunu utawi kaun makhluk kulluhu ya saben-saben makhluk iku sifate zulmatun peteng gelap. Zulmah ai adamun tidak wujud. Iki makolai Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Loh, makhluk kok gak wujud? Nyatane nah ngoten nggih. Secara realita wujud Pak nggih? Wujud, di kerabat ada dan lain sebagainya. Jasad ya ada, semuanya ada. Loh, kapan makhluk itu disebut dulmah gelap atau tidak wujud? Ngeten. Yun sewu. Anggepo listrik iki dimatikan semuanya. Tes, nggak ada cahaya sedikit pun. Gelap no mboten? Kalau gelap jenengan ketinggal napa ning tembok-tembok nang ngarep sampean? Mboten. Nyun sewu Pak. Bila mana cahaya ini dimatikan, listrik ini dimatikan, sekabupaten Banyuwangi malam ini gelap gulita. Korean juga tidak ada, HP juga nggak ada setrumnya. Aku yakin jenengan mengatakan gelap. Kalau keadaan gelap, aku yakin Anda tidak tahu, tidak bisa melihat wujud istri, suami, atau anak, atau yang lain. Pasti tidak akan. Pasti jenengan itu yang terjadi adalah kegelapan, peteng dedek. Loh, ketika saat itulah jenengan mengatakan bahwasanya gelap itu ada. Nah gitu dong. Padahal Syekh Ibnu Athaillah mengatakan zulmatun ai adamun, tidak ada. Loh kok iso? Pada waktu kita ini belum dikatakan makrifat pada Allah, maka kita menganggap bahwasanya selain Allah itu wujud. Memang ngaji tasawuf itu bingung no Pak? Rapopo, bingung-bingung ritek, bingung-bingung sedikit nggak apa-apa. Aku yakin itu proses kita. Ilmu tasawuf itu gak untuk santri tok lho Pak, ya untuk kiai barang lho ya. Gak untuk jenengan sing dici, sing ngaji barang yang ngono. Nilingno. Mboten kanggo jenengan tok, nggih kangge kula. Sebab mohon maaf, nek ning ati kula niku muncul rasa klason sing iso ngaji, berarti kula niki syirik. Syirik nang Allah. Nah atu Mojokerto jauh-jauh ke Banyuwangi, kalau tebarkan syirik wis tak tutup Pak. Percuma. Jauh-jauh saya ngaji dari Mojokerto ke Banyuwangi, jarak yang kutempuh tadi kalau miturut map itu 6 jam 30 menit menjadi 7 jam. Menjadi 7 jam karena zamah. Zamah itu apa? Macet. Di samping macet, dalane wonten sing ditutup, muter-muter takok-takok. Ya wis, iku proses, ndak apa-apa. Lah, nyun sewu. Kalau hasilnya itu hanya mendidik hati menyekutukan Allah, menyekutukan Tuhan, ngapain jauh-jauh tidur di rumah pokok kalau nambah bojo gitu ya. Tapi tetap Pak, jenengan kali kula tetap harus waspada dengan kepentingan hawa
Buat kembali ke wujud tadi. Ketika jenengan mengatakan bahwasanya gelap itu ada, maka tak akan tampak perkara-perkara di depan jenengan. Taplak, meja, nggak akan tampak. Sama dengan hati jenengan. Tatkala hati jenengan nur makrifat itu belum menyala di dalam hati jenengan, aku yakin selain Allah siapapun kita akan mengatakan itu wujud, padahal itu gelap. Berarti gelap itu wujud bagi kita. Justru selain Allah tak akan tampak. Justru wujudnya Allah tak akan tampak. Gelap ya Pak. Apa sebabnya? Hanya sederhana. Karena di dalam hati kita masih ada wujud selain Allah. Pun titik ini alasannya. Nafsu memang membuat hubus syahwat itu disodorkan kita supaya hati rohaniah kita makan senang dan beriman terhadap selain wujudnya Allah, selain ilahun wahid, selain yang maha esa. Dan itu proses kita, dan itu juga pernah dialami oleh kakek nenek moyang kita, beliau Nabiullah Adam alaihissalam yang disebut sebagai buah huldi. Huldi itu kekal maknanya. Makanya kita mengatakan kesenangan dunia ini kekal. Memang nafsu membuat seperti itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dibisikkanlah di dada kita oleh nafsu supaya kita itu keluar dari perintah Allah, sehingga kita masuk dalam perintah hawa nafsu. Apa perintah hawa nafsu? Innan nafsa la amaratum bisu. Ati ngajak lali nang Gusti Allah. Maksudnya lali, hati jenengan gak sadar kalau kita sebagai makhluk itu gak wujud, gak sadar. Sederhananya gini, hatiku gak sadar apa yang muncul dalam diri saya atau makhluk lainnya yang berperan itu hanyalah ilahun wahid, Tuhan yang maha esa yang berperan. Aku gak sadar. Justru hatiku menuduh munculnya ngaji iki teko klason, munculnya orang berjalan itu karena orang itu makhluk. Hatiku melihat makhluk. Inilah Pak persoalan. Bon, saya yakin jenengan sudah paham. Sing penting bagaimana menghilangkan wujud selain Allah di dalam hati. Pertama tadi, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama falyamal amalan sholihan. Wong Tuhan itu ada di dalam diri Anda sendiri. Ya uripiku ang sejati. Ya ning jaba jenengan iku. Sehingga karena itu, karena beliau itu, namanya air itu bisa terasa segar, bisa menghilangkan rasa haus. Nasi, makanan bisa mengenyangkan atau menghilangkan rasa lapar. Istri, suami, sehingga bisa bermanfaat belanjani istri. Istri, karena Allah disitulah sehingga bisa memberikan manfaat terhadap kita. Padahal asli nih, sing bisa aweh manfaat, yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat
hanyalah ilahun wahid. Yang ilahun wahid ala kulli syai'in muhit, meliputi atas segala hal, apapun dan siapapun. Tinggal kita melihat siapanya. Kalau melihat makhluknya, yo akhirnya kita beriman terhadap makhluk yang berperan. Kalau hati kita melihat wujudnya Allah di situ, maka itulah iman yang menyelamatkan ruhannya Anda, baik dunia maupun akhirat. Fal ya'mal amalan sholihan. Piye yang dimaksud, bagaimana yang dimaksud amalan sholihan? Jawabannya ada di surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udhkuru doilingo dodikiro siro kabeh Allah ing Gusti Allah, dzikron kelawan sejatine dzikir kathiron tur kang akeh. Wahai orang-orang yang sudah beriman bahwasanya ilahun wahid itu adalah namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah kau selalu kepada Tuhanmu, ingatlah kau selalu pada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya. Ingat yang sebenar-benarnya. Ingat itu yang bagaimana? Gini, ingat iku dzikir bahasa Quran, iku keporo papat namanya dzikir. Satu dzikir jari, loro dzikir siri. Jari siri iki sik nyebut nama dan sifat. Yang ketiga adalah sirul asror. Yang keempat adalah fana'ul dzikri. Keempat-empat ini muncul dari tauhid di dalam Al-Quran. Tahapan la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Ini pendidikannya masing-masing. Dzikron kathiron, yang dimaksud surat Al-Ahzab 41 kalimah dzikron sejatine dzikir adalah iling. Hati sampean harus sadar kalau apa yang muncul dan timbul pada diri jenengan atau makhluk lain, harus sadar kalau yang berafal, kalau yang berperan hanyalah hidup, bukan makhluk. Bukan. Kita mengatakan makhluk karena kita itu mengatakan mempunyai iman kalau makhluk itu wujud. Itu loh Pak persoalannya. Coba al-kaunu, makhluk itu tiadakan, coba. Pasti jenengan nanti akan digiring Allah. Hati jenengan harus sadar dan menyadari apa yang muncul dan timbul dari diri kita sumbernya dari Tuhan yang Maha Esa. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu semuanya, dan apa yang muncul dan timbul dalam diri manusia, makhluk semuanya sumber dari Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makhluk itu tidak punya daya upaya apapun atau kekuatan apapun untuk melakukan apapun. Jikalau ada daya upaya kekuatan yang terjadi pada makhluk, iku illa bil,
datangnya dari Allah. Jelas ini sudah hadis sahih. Jadi jenengan setiap saat dan waktu hati jenengan harus merasakan kehadiran ilahun wahid, Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam maupun di luar Anda, sehingga Anda ini bisa bergerak karena Dia. Jadi roh iku harus sambung menyang urip dengan rasa tadi. Rasa itu apa? Iman. Inilah nanti akan disebut ihsan, itu ada di sini. Merasa kalau jenengan ini selalu dilihat oleh Allah. Akhirnya Allah terasa dekat dalam diri jenengan. Ini proses awal, Pak. Ini proses awal. Dan dengan cara inilah nanti jenengan akan dibimbing Allah terus menerus untuk bisa menafikan, meniadakan wujudnya selain Allah. Wujudnya makhluk nanti dalam pandangan hati sampai tak tampak, Pak. Tak wujud, tak tampak. Sekalipun secara dohir mata jenengan ini bersaksi terhadap makhluk itu tampak, nanti mata hati jenengan hanya bersaksinya terhadap Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi, melihat saksi. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, ku puja, ku puji kecuali Allah. Maksudnya Allah ilahun wahid, bukan Allah tulisan, Pak. Bukan Allah nama, bukan Allah sifat, bahkan bukan Allah zat. Mausuf yang disifati yaitu laisa kamitsli syai'un, yang itu dengan sendirinya akan Allah bimbing terhadap hamba yang dikehendaki. Inilah maksud fal ya'mal amalan sholihan. Didandani dulu hati perilaku rohaniah kita, Pak. Sebab kata Rasul dalam satu hadis sahih, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jikalau daging ini bagus, maka baguslah semuanya. Jikalau daging itu fasad, rusak, maka rusaklah semuanya. Akhirnya dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya tentang masalah hadis ini. Apa yang dimaksud daging? Bukan daging sapi seperti daging kambing, bukan. Wahua al-qalbu, yang dimaksud daging itu adalah hati. Dan hati bukan seperti hatinya ayam. Al-qalbu ay ar-ruh, pun mentok pun ruh. Tak mentok no didik nggih. Tapi ojo kondo-kondo enggak. Niki sampai nek pun dumugi akad. Kalau belum dumugi akad, roh iku sik makhluk. Allah perlu menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, cahaya makrifat sebiji menir adik ini beras ini, Pak. Adiknya beras, rais, menir. Wong Jawa ngarani menir. Mriki apa? Menir nggih. Sak menir cahaya makrifat tatkala dijatuhkan di alam dunia. Jam 12 siang, benter-bentere
matahari langsung surup sinar matahari. Maksudnya surup itu bukannya cahaya matahari tidak bersinar, enggak, tetap bersinar. Berhubung kalah bentar, maka seakan-akan matahari tidak bersinar. Lampu seperti ini bentar, merkuri di jalan, coba besok jangan dimatikan sampai jam 12 siang. Kalah bentar dengan cahaya mata, seakan-akan gak menyala, padahal menyala. Sama dengan itu maksudnya. Lah terus Gusti Allah itu menyalakan nur makrifat dalam jagatnya ruh. Ini hamba yang bagaimana? Surat An-Nur ayat 35, Pak. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Hanya hamba yang dikehendaki. Terus siapa hamba yang dikehendaki? Ini kita kejar. Hamba yang bagaimana yang dikehendaki? Az-Zumar 18, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Atau di dalam surah Ali Imran ayat 31, merekalah fattabi'uni yuhibbukumullah. Merekalah yang diberi Allah titel sebagai Habib atau Habaib atau disebut kekasih Allah. Saya mengatakan Habib itu saya bukan ngomong Habib-Habib yang gegeran, bukan ya. Habib bahasa Arab, Pak. Kekasih Allah. Kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Ali Imran Allah jawab, fattabi'uni, ya kuwi itulah orang yang mengikuti ajaranku. Kanjeng Nabi sing dawuh, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad terhadap hambamu, umatmu, jikalau cintamu, jikalau kau ingin betul-betul mencintai Allah dengan benar dan kau dijadikan sebagai kekasihnya, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti jenengan yang bagaimana? Jangan syariatku toh. Sebab syariatku iku ngajarno didik jasmani, bangun badan, kata W.R. Supratman. Tapi juga ajaranku terhadap rohaniah apa? Dinut tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinut tauhid. Yo ajaran iki lho Pak, sing umat Islam khususi diabaikan, ditinggalkan. Rata mboten ngreken. Ngandelno yo. Menebalkan, mengalimkan syariatnya, tauhidnya sementara ditinggalkan. Ini fakta, Pak. Lu itu saya tidak bicara hoax apa hoax. Boys gak ngerti. Kalau SD gak lulus, mohon izin Pak Kades, kalau SD gak lulus, mbok ali abah iku ndeleh kula ning pondok kecil. Di beat di dalam thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah tahun 74 niku kula tasik kelas ibtidak pondok diniyah niki lho. Iku kelas 4. Berhubung gak dimodali tikir sirul asr, Pak, munyer akhirnya masuk di dalam satu alam di mana semua makhluk iki ngomong Allah, aku Allah, aku Allah. Tuyo air yang mau saya minum boten jadi karena airnya mengatakan aku Allah. Gak sido, Pak. Makan juga begitu.
nasi mau saya makan, perut lapar, mengatakan aku Allah, wis ndredeg Pak, gendeng loh, estu gendeng. Mungguh wong liya nek prasaku ya ora iku biasa ae ngoten lho. Sampak kula niki wis balik umur sekitar 25 yang mboten ngerti arek wedok. Belas mboten ngerti. Malah nggih nyuwun sewu Bu nggih. Ibu-ibu kaum Hawa. Kula nek ana suara ana wong ngomong wedok, bau benci lho. Rasanya entah enggak ngerti. Pada saat itu kok Allah enggak seperti itu. Tapi mbosok sakniki krungu suarane tok ngono ayem. Masyaallah nggih. Yuga kula anak kula niku sudah 7 setugel. Nggih. 7 setugel paham nggih? 7 setugel men. Nggih, 7 setugel. Loh, nggih niku gara-gara orang ngerti, wong wedok ngerti pisan brancah. Ingat niku. Wis gak ngerti kula pun kembali kepada nur makrifat yang diletakkan Allah dalam hati seorang hamba yang dikehendaki. Alladzina yastami'unal qaula, dialah hambaku yang ketika saat mendengarkan ajaran Muhammad di jalur dinu tauhid dia beriman. Walaupun kita tidak pernah ketemu zamane Kanjeng Nabi gitu ya. Oleh karena Allah mengestafetkan ajaran itu terhadap tabi'ina sholihin, walaupun kita tidak pernah berjumpa kepada Kanjeng Nabi langsung dawuhe, itu kita beriman dinu tauhid itu benar. Akhirnya ning ati sampai ning penasaran, kadang-kadang redep Pak. Estu mendengarkan ajaran dinu tauhid kerana wujud Allah dan adami menungso, adami sifat tidak wujudnya makhluk, dredeg biasa. Akhirnya jenengan penasaran untuk mencari kefahaman di mana sumbernya ya, cari. Bahkan mohon maaf, kalau hati sudah condong terhadap ilahun wahid, walaupun belum ketemu Allah, hati kita sudah terasa bahwasanya Allah itu dekat. Nyun sewu ngomong bicara tentang ilmunya mulai bar isak sampai subuh rakrasa. Orang-orang subuh mulai. Dan itu mungkin tidak hanya pengalaman saya, jenengan bini sepuh juga begitu. Aku yakin. Mengapa demikian? Allah sudah jelaskan. Bagi orang yang beriman ketika saat disebut nama Allah, ngejer turun dredeg hati ini. Itu artinya ketika membahas tentang ilmu Allah, jenengan ikut terasa tambah condong. Fayattabi'una aksanahu. Lalu selanjutnya jenengan tidak hanya beriman, tetapi falyamal amalan sholihan, meraktekni ilmu iku kebenarannya bisa dibuktikan dan tidak bisa dibantah. Lewat apa? Kholwat. Akhirnya simpelnya tempat falyamal amalan sholihan. Entah jenengan waktu ibadah murni, sholat, zakat, poso, haji, maca Quran apapun, atau tidak murni, kerja, makan, minum, apapun, beol dan sebagainya. Tolong sekali lagi hati Anda tata, hilangkan rasa keakuan kita sebagai makhluk yang bisa lakukan. Faktulu
anfusakum. Surat Al-Baqarah ayat 54. Jawabannya cara untuk meniadakan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Hai kaumku, kau itu telah berbuat dolim pada dirimu dan juga pada Tuhan. Dengan bentuk apa? Menjadikan anak sapi namanya pedet sebagai sesembahan. Itu artinya, Pak, selain Allah yang sudah masuk di dalam hati kita, itu hakikatnya kita telah menyembah Tuhan yang bukan Tuhan. Yes. Dan memang ini pelajaran tauhid, tidak diajarkan di dalam syariat. Sehingga kita buta dengan ini. Kita nggak terasa kalau kita itu melakukan syirik khafi pada Allah, syirik sing lembut. Dan ini memang proses gak salah. Kita dari syariat thariqat hakikat baru. Mula jari Gus Dur, nek ngaji ojo syariat tok, lanjut ning hakikat supaya bisa makrifat dateng Gusti Allah. Karepe syair iku ngoten. Tapi gak di ngomong ngoten. Asli ngoten. Bapak Ibu hadirin, jangan kau salahkan saudara-saudara kita yang masih diproses Allah di syariat, sehingga setiap saat dan waktu hatinya itu muja-muji kepada selain Allah. Karena dulu kita seperti itu. Itu sesungguhnya proses kita. Innalillahi. Lah sekarang bagaimana kita wa inna ilaihi rajiun. Itu aja. Satu sisi orang dekat kita harus kita doakan. Biar sebelum mati dia itu sudah kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Udahlah, lekas balio siro nang Tuhanmu sebelum kematianmu datang. Sebab jikalau ini tidak Anda lakukan, sumalatun sorun, Anda tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Berbentuk roh ini akan masuk di alam yang gelap. Wa min waraihim barzakhun. Maka ning Quran apa kok nyebut barzah? Barzah itu arti muradnya adalah dinding. Roh itu dilebokno dinding yang tebal, nggak bisa keluar, gelap di situ. Ini loh Pak, mengapa gelap? Mengapa kita gelap? Ya karena di dunia perilaku rohania kita seperti itu. Ya, kembali pada substansi. Bagaimana caranya untuk mengusir, membuka, meniadakan selain Allah yang tadinya kita imani iku wujud, biar enggak wujud, sehingga yang wujud adalah hanya Ahad. Sing sering sampean kali kula ning ati eling nang Gusti. Artine eling ati ada satu kesadaran bahwasanya semua apapun yang terjadi ini yang menterjadikan atau sebagai subjeknya itu Allah, bukan makhluk. Nyun sewu, misalnya kita punya pohon kelapa, ada bajing, tahu bajing ya, tupai memakannya. Dikerowoke akhirnya dihabiskan. Kalau jenengan melihat makhluk mesti yang makan bajing. Tapi coba sedikit aja hati jenengan merasakan kehadiran Allah. Jikalau tidak digerakkan Allah, si bajing apa bisa makan sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Tanpa Allahnya nggak mungkin bajing bisa
makan kelapa sendiri. Tapi Pak, nek jenengan terus menerus koyok ngono, ati sampean gendeng. Nggih. Estu ati sampean gendeng nang Allah. Gendeng sampean sekarang jikalau sudah didasari sirul asr, boten seperti gendeng saya dulu. Gendeng saya itu gendeng nang mukasafah. Dan jenengan ini gendengin nang musyahadah. Penak. Karena bisa merasakan kehadiran wujudnya Allah di segala hal sesuatu apapun. Nek kula biyen boten. Karena belum dibekali oleh si Abah terkait dzikir sirul asr, dzikir jari siri tok. Siri itu aja satu hari satu malam 20.000 siri tok. Jadi ini nganti diucap Allah, 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 Allah. Akhirnya kasar. Jadi malaikat itu jenengan kalau dibuka alam kasyaf ketinggal semuanya. Iblis, jin ketinggal. Ini kan makhluk. Kalau jenengan sudah dibekali dzikir sirul asror, itu dzikir rasa, dzikir iman, yang iman itu jadi ihsan, hanya wujud Allah kang hak. Selain itu tidak. Memang awalnya jenengan gendeng. Gendeng itu hanya mencintai hati pada Allah karena kebebanan rindu ingin berjumpa. Orang kalau sudah Allah masukkan di suasana ini, zona ini, maka status orang ini ruhanianya disebut sebagai makomnya dia muraqabah, makom yang dekat pada Allah. Niki makrifat sing paling rendah, proses awal. Wes, ini harus sampai teruskan sampai waktu yang tidak ditentukan. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Jikalau dalam hatimu itu masih ada selain Allah yang wujud, maka bersihkan terus, baik siang maupun malam. Berarti 24 jam. Tapi gak mungkin Pak. Biqadril imkan, ya sak mampu jenengan dulu. Nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan mesti 24 jam. Masa tidur itu bisa tak? Lah napa sampean niku? Berhenti apa gak kalau tidur? Lah mboten tak? Karena jenengan sudah nyawiji, artinya sudah lebur makhluknya, maka antara laisa kamisli sayud, wong Jawa ngarani urip, Quran ngarani Allah Subhanahu wa taala, medun Nur Muhammad, mudun nama ruh, mudun nama Insanul Kamil, Nurullah, la farqa bainahum. Gak ada bedanya monggo jenengan. Karena semuanya nama-nama sudah tidak ada. Oke. Katakan ini air. Wujudnya air ya siku. Sampai mengatakan air karena orang Indonesia. Oh, bukan air, tuyo. Oke, orang Jawa. Orang Amerika, Inggris, beda Pak sebutannya. Napa namanya? Water. Kalau Madura, ain. Beda dengan orang Timur Tengah, wong Arab. Nek prasaku mak itu mbok, mak kok air. Tapi kan pelakunya kan tunggal. Ngapain kita gegeran tukaran gak rukun hanya karena sebutan aja.
Hei umat manusia yang ada di Islam, Hindu, Nasrani, Buddha, mengapa? Gara-gara beda nama aja kok tukaran, kok hasut, kok riya. Jangan. Siapapun kita Pak, pasti tetap tukaran, fanatik dengan agamanya masing-masing. Nyun sewu, jikalau belum mengenal keesaan Tuhan. Kalau sudah mengenal keesaan Tuhan, los. Iya, nggak ada hasud, nggak ada riya, nggak ada ujub, nggak ada takabur, nggak gampang menjatuhkan orang, pendapat orang lain. Di sini diem, iya, ambek guya. Wah, biar yang menyebut air, tuyo, mak, banyu, wis terserah. Yang penting maksud dan tujuan sama. Satu oknum. Wala yusyrik, yang nomor 2. Jikalau kau ingin bertemu dengan Tuhanmu di dunia ini, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan ada wujud selain ahad di dalam dirimu. Jangan ada imanmu ada wujud selain ahad dalam dirimu. Jangan ada. Bahasa lain, janganlah kau ketika saat beribadah, saat kau melakukan nyun sewu, ibadah murni atau tidak murni, jangan ada dalam hatimu menyekutukan Allah. Artinya ada selain Allah yang berperan, jangan ada. Caranya, faktulu anfusakum, patenono rasa keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan. Kata Nabi Musa, hei kaumku, bertobatlah kau pada Tuhanmu dengan cara bunuh dirilah kau. Bukan bunuh diri pulang cari tampar terus kendat, bukan loh Pak ya. Rasa keakuan dalam hati kita makhluk yang melakukan itu buang, sampai buang, sampai hilangkan, lalu sampai isbatkan, tetapkan rasa dalam diri jenengan itu ada wujudnya Allah hidup, itulah yang bisa melakukan. Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makalahnya, idfin mendemoh siro wujudaka ing wujud siro fi ardil humuli, di dalam bumi humul. Pendemen wujudmu iku ning bumi humul. Apa bumi humul? Al humulu sepi fana. Artinya tiadakanlah iman yang tadinya dalam hati kita bahwasanya kita yang bisa ngaji, kita yang bisa sholat, kita yang bisa zakat, kita yang bisa haji. Dalam hati pendemening bumi kefanaan. Nek iku purun sampai mendem, maka akan muncul al-haq dalam hati jenengan, menyatakan bahwasanya akunya Allah itu yang mendominasi. Oh, nek wis ono kene, siapapun hati jenengan gak gampang sampai iku mang kenek kebiari dunya. La yarawna ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Tandane wong sing wis wusul, orang yang sudah makrifat pada Allah, arif adalah
wujud selain Allah itu tidak ada. Justru yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala, yang wujud cuman Allahnya sendiri. Inilah Pak, detik-detik bahwasanya kegelapan itu tidak ada, makhluk itu tidak ada, karena cahaya makrifat nyalakan. Lampu ini berhubung listrik dinyalakan, seret, gelap tenggundi hilang seketika akhirnya jenengan bisa melihat di depan jenengan. Di depan jenengan iki laksana wujudnya Allah. Syuhudul wahdah fil kasrah. Cahaya makrifat dalam hati jenengan dinyalakan Allah, mesti kegelapan itu langsung nyatalah wujudnya Allah bagi jenengan. Disitulah detik-detik dikatakan selain Allah itu enggak wujud bagi hamba yang seperti ini. Terus untuk mencapai derajat takwa seperti itu, makrifat datang Allah bagaimana? Nanti katanya ada yang ingin beat lagi sudah. Oke, saya manut pengurus mawon. Habis ngaji nanti bisa kita lakukan. Gergini Pak, miturut ayat itu. Jenengan sing gelek kholwat. Ada kesempatan kholwat itu boleh di tengah kerja atau boleh di tengah-tengah tidak kerja. Kholwat itu hukumi wajib bagi seseorang yang ingin betul-betul ingin bertemu Allah. Sederhana Pak. Baik jasad sampean iki sibuk atau tidak, tolong hati jenengan. Lepaskanlah iman, rasa, keakuan kita yang melakukan. Baru akan muncul keakuannya Allah yang melakukan. Urusan jatuh bangun rapopo. Karena ini sebuah proses. Nek bahasa torikoh Pak, jenengan kudu terus ning ati iki nyebut asma Allah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad dalam Al-Insan 25. Sebutan nama Allah itu baik pagi, siang, sore. Artinya hatimu berzikir terus. Ngucap Allah, Allah, Allah. Tapi bukan itu maksudnya dzikir. Dzikron kathiron adalah ketika hati sampean mengucap Allah, Allah, hati sampean harus merasa, harus menghilangkan rasa keakuan diri yang melakukan. Akhirnya siapa yang melakukan? Allah. Wujudnya hidup dalam diri kita masing-masing. Berarti hukum kholwat itu wajib bagi mereka yang ingin berjumpa pada Allah, dan tidak wajib bagi mereka yang hatinya hanya berjumpa kepada kesenangan dunia. Apa akibatnya kalau kita suka hati bukan jasmani berkasih mesra dengan hubus syahwat? Qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia mereka hatinya mendustakan pertemuan terhadap Allah, dikarenakan lebih suka bertemu terhadap bokong semok. Nyun sewu loh ya, kita laki-laki jujur aja, yang sudah punya bini pasti pingin bini lah. Ayo ngomong ndak, ayo. Cuman sampean pendem karena ibu bawa uleg-uleg. Ayo
Ayo, lah gitu ya. Asline wong lanang iku pengen bojone luwih teko siji. Asline. Berhubung melihat ibunya, istrinya itu sayang, gak tega. Lah ngoten nggih? Gak tega. Dalam melayani di rumah, memasakkan, Masya Allah, orang mentolo. Kadang-kadang juga melihat anak nganut-nganut, gak mentolo. Asli sejatine pingin maneh. Nggih Bu, tak duduno asline wong lanang sedaya ngoten. Cuman berhubung nyun sewu ya, nyun sewu, karena melihat jenengan atau hal-hal yang lain, atau istri sudah kasih sayangi luar biasa, anak juga begitu, kita tidak bisa keluar dari takdir Allah. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Pertama masna wa thulatha wa ruba. Contoh Kanjeng Nabi, wis takdire bagiane papat ya papat, limo ya limo. Jenengan bagiane siji, ojo pola-pola golek lur. Sing loro ya ngono, ojo pola-pola njaluk telu. Wis sekarang gini aja. Ditata dulu darul akhirah, urusan dunya apa jari Gusti pun beres. Ditoto dulu zikir sampai kali kula terus menerus untuk mencapai kewusulan. Urusan perkara-perkara dunya apa jari Gusti mengalir aja. Ingat dalam surat Al-Ankabut ayat 5, sampean gak usah khawatir nek gak esok ketemu Allah. Jangan khawatir, Gusti Allah sudah berjanji, mangkana yarju liko Allah. Iki khusus wong Islam. Masalahnya liko Allah. Nek ngarep tadi liko Arab bihi. Iki liko Allah. Maka Allah berjanji, fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di antara hambaku yang mempunyai keinginan untuk berjumpa padaku Allah, maka aku Allah berjanji akan menentukan waktu yang waktu pertemuan yang ditentukan Allah sendiri. Jenengan tinggal mung nglakokake dzikir, dzikron kathiron. Wis cukup itu aja. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya tidak ada hati yang damai, tidak ada hati yang bahagia, tidak ada hati yang cinta yang abadi kecuali bertemu Allah. Dan Allah itu juga ada di istri, ada di suami, ada di anak, ada di harta benda. Mengapa anak, istri, suami, harta benda secara fisik Anda tinggalkan? Mengapa? Justru di situ jadikanlah sebagai torikohmu, sebagai jalanmu, sebagai kendaraanmu untuk mi'raj bertemu Allah. Nanti habis ngaji sampean panggil istrinya, ayo mi'raj. Lah, lo gitu. Enggak. Jelas itu Pak, semuanya. Sing penting jenengan harus dibekali paham dengan dzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, yang disebut dzikir sirul asr. Dzikir tanpa ngucap, tanpa suara, tanpa nama, tanpa sifat dan seterusnya. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan untuk sesi penjabaran materi. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab, dan atau sesepuh monggo ada yang menambahi dari materi tersebut, semua untuk kita manfaatnya dan keterangannya. Monggo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.